Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 MI Tarbiyatus Syarifah. Jumpa lagi dengan Bu Ayuda. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Kita akan belajar yang tentang menghitung volume bangun ruang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 5, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang menghitung volume kubus dan volume balok. Untuk mengingat kembali apa rumus dari volume kubus, ini diketahui sisi. Karena sisi pada kubus itu sama, sehingga volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi, sehingga S pangkat 3. Untuk balok, balok ini berbentuk persegi panjang, sehingga memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi untuk volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang kita pelajari hari ini itu adalah volume prisma, volume tabung, volume limas, dan volume kerucut. Mari kita pelajari satu persatu. Volume prisma. Di sini ada gambar balok. Balok merupakan bangun prisma karena sisi alas dan sisi atasnya sama. Di sini untuk mencari volume prisma kita pakai permisalan balok. Balok ini Bu Ayuda bagi tepat pada diagonal ruangnya. Kita bagi di bidang diagonalnya. Di sini akan membentuk dua prisma yang kongruen atau sama besar, sehingga kita tahu bahwa volume untuk balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volume prisma segitiga adalah setengah dari volume balok tersebut, sehingga bisa kita tulis setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Kita tahu bahwa alas atau sisi bawah pada prisma ini berbentuk segitiga, yang mana memiliki luas setengah kali alas kali tinggi. Panjang di sini itu sebagai alas dan lebar di sini itu sebagai tinggi segitiga. Sehingga didapatkan luas alas yaitu setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi, tinggi pada balok yang dimisalkan ini tingginya prisma. Jadi volume prisma bisa kita tulis luas alas kali tinggi. Jadi untuk volume prisma bergantung bergantung bangun alasnya. Ketika ini alasnya segitiga, menggunakan luas setengah kali alas kali tinggi. Untuk memudahkan, Bu Ayuda beri contoh. Di sini ada bangun prisma yang mana mempunyai alas 4, tinggi segitiganya 3 cm dan tinggi prismanya 7. Kita masukkan rumusnya, yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya tadi berbentuk segitiga, menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Setengah kita tulis dikali alasnya 3 dikali tingginya 4. Didapatkan luas dari segitiga alasnya adalah 6 cm kuadrat. Kita mencari volumenya dengan rumus volume prisma luas alas kali tinggi. Kita masukkan 6 cm kuadrat tadi dikali 7. Dari sini 7 dari tinggi prismanya, sehingga 6 dikali 7 itu sama dengan 42 cm kubik. Ingat,
ketika kita mencari volume, satuannya menggunakan pangkat 3 ya. Kita lanjutkan, sekarang adalah volume tabung. Oke. Tabung di sini merupakan bangun ruang, juga termasuk prisma. Kenapa prisma? Karena sisi alas ya, sisi alas dan penutupnya atau atasnya ini sama, berbentuk lingkaran. Sehingga ya, kita tahu bahwa rumus prisma tadi luas alas kali tinggi. Nah, ketika di sini tabung berarti alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kita harus tahu dulu, oh ini jika semuanya ini adalah diameter, tapi jika separuh dari diameter ini disebut radius atau lebih kita kenal dengan jari-jari. Nah, ingat, volume tabung didapatkan pi R kuadrat T. Nah, di sini Bu Ayuda tulis, pi ini disebut pi ya, adalah nilai perbandingan keliling dengan diameter lingkaran yang besarnya mendekati 22/7 atau 3,14. Nah, Bu Ayuda jelaskan lagi. Volume tabung kita dapatkan pi kali R, R ini jari-jari, dikuadratkan kali tinggi. Nah, pi R kuadrat ini didapatkan dari luas alas yang berbentuk lingkaran ya, karena luas lingkaran di sini itu adalah pi dikali jari-jari dikali jari-jari atau R kuadrat. Nah, dikali tingginya tabung ini. Nah, kapan kita menggunakan pi-nya itu 22/7 dan kapan kita menggunakan 3,14? Nah, di sini Bu Ayuda jelaskan, kita akan menggunakan pi 22/7 jika jari-jari yang diketahui itu bisa dibagi 7 ya, atau misalkan 7, 14, jadi perkalian dari 7. Nah, kapan kita menggunakan 3,14? Jadi angka yang selain itu tadi, selain yang bisa dikalikan 7, bisa 2 kali 7, 3 kali 7, 4 kali 7 dan seterusnya. Jadi itu menggunakan 22/7. Dan selain angka tersebut kita bisa menggunakan 3,14. Untuk lebih jelasnya, Pak Ayuda ada contoh soal tentang tabung yang mana di sini ya, jari-jarinya diketahui 10 cm dengan tinggi tabung 20 cm. Bagaimana menentukan volume tabung? Ingat, nah, rumusnya tadi adalah luas alas kali tinggi atau luas lingkaran kali tinggi tabung. Jadi pi R kuadrat T. Nah, pi-nya ini kita menggunakan 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Nah, karena ini 10, jadi kita tulis 3,14 kali 10 pangkat 2 kali 20 dari tinggi tabung. Oke, kita hitung. Jadi 314 dikali 20 dan hasilnya adalah 6.280. Ingat, satuannya cm kubik atau pangkat 3. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas limas. Nah, di sini ada gambar kubus. Loh, apa hubungannya limas dengan kubus? Perhatikan di sini, kubus ketika kita tarik garis ya, diagonal ruang. Nah, diagonal ruang pada kubus ini ada 4. Kita tarik garis jadi EC, AG, HB 4. Nah, ketika kita tarik garis seluruhnya, ini akan membagi kubus menjadi 6 bagian dari limas. Nah, limas yang terbentuk apa saja? Bu Ayuda kasih titik yang ada di tengah ini namanya adalah T.
Sehingga limas yang terbentuk ada 6 itu apa saja? Ada A, B, C, D, T. Ya, ini bagian alasnya. E, F, G, H, T. Sampingnya ada A, D, H, E, T. Sampingnya lagi B, C, B, C, G, F, T. Nah, yang depan sekarang A, B, F, E, T. Nah, sekarang yang belakang H, G, C, D, T. Jadi ada 6 limas yang terbentuk. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, dari volume kubus, yang mana volume kubus tadi adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, yang dicari adalah limas. Jadi volume 6 limas sama dengan volume kubus. Sisi kali sisi kali sisi. Nah, sisi kali sisinya itu adalah permisalan pada gambarnya Bu Ayuda ini AB dan BC. Tetap ditulis sisi kali sisi. Nah, sisi yang satunya itu adalah setengah dari sisi tadi. Jadi Bu Ayuda tulis setengah S. Dari mana? Dari OT. Ya, ini. Tapi karena ada 2, Bu Aida tulis setengah S-nya ini ada 2. Ya, OT-nya ada 2. Jadi setengah S kali 2. Bu Aida tulis di sini. Nah, ada tulisan jika sisi kali sisi itu sama dengan luas dan setengah sisi itu adalah T, maka dari atas tadi ditulis Bu Ayuda 2 kali T kali L. Ya, sisi kali sisi ini Bu Ayuda kelompokkan jadi L. Setengah sisi di sini Bu Ayuda kelompokkan jadi T. Terbentuklah rumus baru 2 kali L kali T. Nah, dari sini kita tahu bahwa 6 volume sama dengan 2 kali luas kali tinggi. Kita ini 6-nya kita pindahkan tempat ya, sehingga yang dari sisi kiri itu dikali pindah ke sisi kanan menjadi dibagi, kebalikan ya. Jadi volume sama dengan 2/6 kali luas kali tinggi. Nah, kita perkecil 2/6-nya ya menjadi 1/3, jadi dibagi 2. Jadi volume pada satu limas itu adalah 1/3 luas kali tinggi. Nah, di sini Bu Aida lebih jelaskan lagi. Jadi volume limas adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Jadi bergantung dengan luas alasnya. Karena ini tadi yang jadi perumpamaan Bu Ayuda adalah limas ya, yang sisinya, sisi alas ini persegi, sehingga luasnya adalah sisi kali sisi. Jadi untuk mencari volume limas bergantung dengan luas alasnya. Oke, lanjut kita ke contoh soal agar lebih memahami volume luas. Nah, di sini Bu Ayuda punya limas, yang mana limas ini memiliki tinggi 10 cm dengan sisi 12 cm dan 6 cm. Nah, kita masukkan, kita cari dulu luas alasnya. Kita langsung kalikan 12 dikali 6 sama dengan 72 ya. Kita masukkan langsung volumenya 1/3 kali 72 dari luas alas kali tinggi. Tingginya 10. Nah, ini kita coret-coret antara 3 dan 72-nya kita sederhanakan ya. 72 dibagi 3 jadi 24, sehingga 24 kita kalikan 10 jadi 240. Satuannya jangan lupa cm3. Nah, jadi kita bisa langsung memasukkan rumusnya, yaitu volume limas tadi adalah 1/3 luas alas kali tinggi. Oke, kita masuk pada bangun selanjutnya, yaitu adalah volume kerucut. Nah,
Di sini volume kerucut. Nah, kerucut itu sama halnya dengan limas karena dia memiliki titik sudut, titik puncak hanya satu. Ya, ini ada titik puncaknya sama dengan limas. Sehingga kita bisa memasukkan rumus limas tadi, ya, yang mana rumus limas tadi kita ketahui adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Berhubung luas alas pada kerucut ini adalah lingkaran, nah, masih ingat ya pembelajaran tentang tabung tadi? Bagaimana rumusnya? Iya, rumus tabung adalah pi r kuadrat. Nah, kita tinggal memasukkan saja di sini. Jadi rumus kerucut adalah sepertiga pi. Pi-nya bisa kita gunakan 22/7 atau 3,14 kali R jari-jari pangkat 2 dikali tinggi dari kerucut. Nah, kita langsung masuk ke soal kerucut. Nah, di sini diketahui tinggi kerucutnya ini 24 cm. Nah, ada jari-jarinya 7. Nah, tadi ketika ditabung kita menggunakan pi-nya 3,14. Nah, sekarang kita menggunakan pi-nya 22/7. Karena apa? Jari-jarinya kelipatan 7. Bisa langsung menggunakan 22/7. Kita masukkan rumusnya 1/3 dikali luas alas berbentuk lingkaran dikali tinggi. Sehingga 1/3 pi r kuadrat kali tinggi. Menggunakan pi-nya 22/7, jari-jarinya 7 dan T-nya 24, sehingga kita dapatkan 1232 cm kubik. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran tentang volume ruang yang sudah Bu Ayuda jelaskan tadi, Bu Ayuda punya soal untuk kalian, ada di LKS halaman 23, ya. Tidak semua dikerjakan, hanya nomor 1B, 2A, nomor 4, nomor 6 dan nomor 9. Dan dikerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Oke. Sekian pembelajaran tentang matematika bangun ruang yang sudah Bu Ayuda jelaskan hari ini. Semoga kalian memahaminya, ya. Kita hari ini belajar tentang volume bangun. Ada 4, ada prisma, ada tabung, ada limas, dan ada kerucut. Oke, Bu Ayuda akhiri pembelajaran hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.